Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa kembali di pembelajaran matematika. Untuk pertemuan yang keempat ini kita akan masuk ke kesebangunan segitiga. Setelah kemarin kita di kesebangunan bangun datar. Nah, sama halnya seperti di kesebangunan bangun datar, kesebangunan segitiga juga mempunyai aturan yang hampir sama. Nah, kita langsung saja. Di sini ada syarat dua buah bangun segitiga yang sebangun. Ada tiga kondisi di mana dua segitiga dikatakan sebangun. Yang pertama yaitu jika perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama, maka dua segitiga tersebut bisa dikatakan sebangun. Yang kedua, jika dua pasang sudut sama besar. Yang ketiga itu jika perbandingan dua sisi yang bersesuaian sama dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Jadi tiga kondisi tersebut dikatakan sebangun untuk dua buah segitiga. Jadi yang pertama tadi jika ketiga sisinya perbandingannya sama. Yang kedua jika dua pasang sudut. Jadi kalau sisi harus ketiganya sebanding perbandingannya. Kalau sudut cukup dua pasang sama besar, maka dia sudah dikatakan sebangun. Nah, yang ketiga adalah campuran, yaitu antara dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Nah, di sana ada tiga sisi yang bersesuaian sebanding. Di sana diketahui ada segitiga ABC dan DF. Kita bisa simak di sana perbandingannya, itu sisi yang bersesuaiannya AB dengan DE, BC dengan EF, dan AC dengan DF. Kita bandingkan, ternyata dihasilkan perbandingan yang sama, maka kedua segitiga tersebut bisa dikatakan sebangun. Nah, yang kedua di sana diketahui sudut K itu sama dengan X dan L dengan Y. Jadi dua sudut sudah sama besar, maka bisa dikatakan sebangun. Nah, yang ketiga adalah dua sisi sebanding di sana dan satu sudut yang diapitnya sama besar, maka dikatakan juga sebangun. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita lihat nomor 1. Kita akan membuktikan apakah segitiga ABC yang ada di gambar dengan DF sebangun. Di sana diketahui sudut A 73, C 65 derajat, sudut T 73 derajat, dan sudut E 42 derajat. Nah, kita ketahui dua segitiga dikatakan sebangun kalau ditinjau dari sudutnya, berarti harus ada dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini kita perhatikan masih hanya baru satu pasang sudut yang diketahui sama, yaitu 73 sudut A dan sudut D 73. Berarti kita harus mencari satu pasang lagi sudut, apakah dia sama atau tidak. Berarti kita harus mencari satu buah sudut yang belum diketahui, bisa sudut B atau sudut F. Kita cari sudut B saja. Berarti di sini sudut B itu sama dengan, karena di dalam segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat, berarti sudut B itu adalah sisa dari 180 derajat dikurangi 73 derajat dikurangi 65 derajat. Maka dia dihasilkan adalah 42 derajat. 42 ya, betul ya, 130 138 42 derajat ya, betul. Nah, berarti di sini kita ketahui tadi sudut A sama dengan sudut D, dan sekarang didapat sudut B itu 42 derajat. Berarti di sini 42 derajat. Berarti di sana sudut B sama dengan sudut E. Berarti sudut B sama dengan sudut E. Nah, dari sini kita sudah dapat dua pasang sudut yang sama besar. Berarti ini kesimpulannya adalah sebangun. Karena kita sudah punya dua pasang sudut yang sama besar. Nah, selanjutnya di sini kita diperintahkan yaitu untuk sebutkan pasangan sisi yang bersesuaian. Berarti kita 73 42, berarti ini 73 42, berarti ini 65 ya. Nah, kita lihat sudutnya. Sekarang sudut A itu sama dengan sudut D, sudut B itu sama dengan sudut E, dan maaf, ini sudut B sama dengan sudut E, dan C
sama dengan sudut F. Berarti sisi yang bersesuaian di sini berarti AB ini dengan, karena dia sudutnya 7342 berarti dengan DE. Nah, berarti BC itu dengan EF dan AC itu dengan DF. Kalau kita buat perbandingan berarti di sini jadi AB berbanding DE itu akan sama perbandingannya dengan BC berbanding EF dan akan sama dengan AC berbanding DF. Nah, itu perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Nah, contoh yang kedua adalah di sana ada satu buah segitiga tapi dibagi menjadi dua buah segitiga. Nah, di sana suruh membuktikan segitiga ABC. Berarti ABC itu yang kecil ini. ABC, buktikan apakah dia sebangun dengan segitiga ADE. Berarti ADE yang besar. Sini ya. Berarti segitiga yang atas yang kecil dengan segitiga yang besar. Nah, di sini sudut tidak diketahui nilainya, sisi juga tidak diketahui. Tapi kalau ada gambar seperti ini, di sana ada BC sejajar dengan DE, maka kita bisa membuktikan dari sudutnya. Kenapa dari sudutnya? Karena ketika dua garis sejajar, ini dipotong dengan garis yang ini, dia ada hubungan sudut. Ini materi kelas 7. Nah, yang pertama adalah kita perhatikan sudut ABC dengan ADE. Yang bisa diketahui sama itu adalah sudut yang ini ya. Bisa diketahui sudut ini. Nah, ini akan sama dengan yang ini. Kenapa? Dia hubungannya adalah sehadap. Berarti dia sudut di sini ya. Sudut ABC. Di sini sudut ABC itu akan sama dengan sudut A. Ini berarti sudut ABC itu akan sama dengan sudut ADE. Kenapa dia? Karena alasannya adalah sehadap. Itu ya. Nah, yang kedua adalah ini sudut A ini dipakai oleh dua buah segitiga. Oleh segitiga ABE, ABC juga ini dipakai. Berarti dia sudut kita ambil dari bawah. Berarti BAC. Sudut BAC dia akan sama dengan sudut di sini DAC. Jadi sudutnya itu juga. Sudutnya ini itu juga. Berarti ini alasannya adalah berimpit. Nah, ini dua sudut sama ini sudah cukup untuk membuktikan dia sebangun. Tapi ini sebetulnya ketiga sudut ini sama. Nah, ini sama juga nih, yang E dengan yang C. Kenapa sama? Karena dia sehadap juga. Nah, ini berarti sudah terbukti sebangun. Nah, ini terbukti sebangun. Nah, bagaimana dengan sisi yang bersesuaiannya? Berarti ini kita dapat AB di sini ini berbanding AD, terus AC berbanding AE, satu lagi BC berbanding DE. Nah, itu pembuktian sebangun.